Kenapa dengan hari ini? Baru kemarin pertama kalinya tembus 25.000 di tahun 2023, tiba-tiba dia terjun bebas ke 23 ribuan cuma dalam satu hari doang. Apa ada berita yang bikin investor takut? Atau ternyata hal lainnya? Dan pastinya berita kripto yang terupdate lainnya. Yuk kita bahas. Welcome to our crypto. Gue Vindo. Di channel ini, gue akan bahas berita-berita terupdate seputar kripto. Tanpa basa-basi lagi, gue langsung masuk ke topik pertama. Fed James Bullard, CEO Federal Reserve Bank, menjadi salah satunya alasan kripto anjlok tiba-tiba setelah udah sampai di angka $25.000 per bitcoinnya. Tugas Federal Reserve itu untuk ngasih aturan ke bank-bank untuk mastiin keamanan di dunia perbankan. Kenapa si Bullard bisa menjadi alasan harga Bitcoin tiba-tiba anjlok? Karena dia pengen ngasih pendapat untuk naikin 75 basis point untuk suku bunga di sana. Kenapa ini ngaruh banget ke harga Bitcoin? Soalnya, semakin tinggi suku bunga, semakin tinggi juga bunga kredit yang masyarakat bakal bayar. Sebelumnya, Powell ngomong kalau sekarang tuh inflasi udah mulai bisa dikendaliin. Jadi, untuk kenaikan suku bunga bisa dirundingin kembali. Karena alasan ini, market mulai rally ke atas. Tapi karena Bullard, market jadi down lagi. Walau Bitcoin turun, tapi tetap banyak indikasi kalau 16.000 itu adalah bottom dari Bitcoin. Kayak gambar yang gue tunjukin sekarang ini. Tweetnya dari L Crypto Proof. Di gambar ini, jelas banget kalau Bitcoin itu udah ngasih petunjuk kalau kita udah masuk ke tahap recovery dari bottom kita. Bisa dilihat dari tahun-tahun sebelumnya, mirip banget tandanya dengan tahun 2023. Contohnya seperti 2012, 2015, 2019, 2021, dan sekarang di 2023. Bisa dilihat juga dari indikator MACD yang udah crossover, yang biasa menandakan akan adanya reversal. Semoga aja di tahun 2023 ini bisa ngikutin hasil yang sama kayak di tahun-tahun sebelumnya. Ini juga masih sama dari akun Twitternya L Crypto Proof. Dia nandain kalau Bitcoin udah benar-benar nunjukin bottomnya. Bisa dilihat dari trendline ini, kalau L Crypto prediksi kemungkinan kita udah di bottom Bitcoin dan akan ada reversal di tahun 2023 sampai halving Bitcoin yang keempat dimulai. Bener-bener banyak banget yang nandain kalau Bitcoin udah pada titik di mana ada pembalikan arah. Nah, di tweet Scalping Pro juga dia ngebandingin antara 2023 sama 2021 dan bisa dilihat di gambar ini kalau kemiripan ini antara 2023 dan 2021 adanya 4 kali rejection harga Bitcoin. Di tahun 2021, setelah ada rejection harga 4 kali, Bitcoin nunjukin chart pattern double bottom. Dan setelah muncul double bottom, langsung harga Bitcoin naik terus tanpa adanya pullback yang dalam. Bisa dilihat juga di tahun 2023, kesamaan itu muncul, sama-sama 4 kali rejection. Dan setelah rejection itu, ada munculnya chart pattern double bottom. Dan apa mungkin sejarah tahun 2021 akan terukir di 2023 juga? Kita harap sih begitu ya. Nah, ini bisa dilihat juga dari akun Twitternya Will Clement. Dia juga ngasih tanda-tanda yang positif buat kripto, khususnya Bitcoin. Bisa dilihat dari gambar ini, cost basis analysis, ketika adanya crossing, biasanya ada harga yang akan naik, seperti yang terlihat dari histori-histori yang dulu. Semoga aja kita bisa lihat bull run untuk Bitcoin dan altcoin. Iya, jangan lupa komen kalau ada pertanyaan ya. Komen kalian pasti gue baca. Kalian juga pasti nggak mau ketinggalan topik tentang Do Kwon. Karena ada berita terbaru dari CEO Luna ini yang koinnya udah jadi lunce. Ini berita menarik banget. Gue dapat dari artikel CNBC kalau Do Kwon dituntut sama SEC, Securities and Exchange Commission, dengan alasan penipuan Terraform Labs. Sebelumnya, Do Kwon udah jadi buronan di Korea, dan sekarang Do Kwon masih nggak tahu keberadaannya di mana.
Udah 1 tahun lebih sejak kejadian Luna collapse. Tapi lucunya, SEC baru tuntut Do Kwon dengan alasan penipuan. Sebenarnya, kalau dilihat dari tuntutan dari SEC, sedikit nggak masuk akal. Karena SEC itu udah ada di US sana. Sedangkan Do Kwon aja buat perusahaannya itu di Korea Selatan. Ini sama aja kayak misalnya gue nipu di Indonesia, tapi gue dituntut di Amerika. Sedikit nggak masuk akal. Walau emang ada beberapa rakyat US yang kena imbasnya, tapi negara-negara lain juga kena, bukan cuma US doang. Tapi kenapa SEC doang yang tuntut dia? Coba komen di bawah pendapat kalian tentang ini. Jadi sekarang Do Kwon ini ada di mana? Dari artikel yang terakhir gue dapat dari Telegraph, infonya negara Korea Selatan ini pergi ke Serbia buat cari Do Kwon. Korea Selatan minta Serbia untuk kerjasama dengan Korsel buat tangkap buronan ini yang udah kabur berbulan-bulan. Menurut opini dari artikel, Serbia adalah tempat yang cocok buat bersembunyi. Dari 14 September 2022, Do Kwon udah jadi buronan. Dan sampai sekarang, di tahun yang berbeda, masih pada belum tahu pastinya Do Kwon di mana. Semoga aja otoritas berwajib bisa nangkep dia, biar orang-orang yang udah kehilangan uangnya karena Luna seenggaknya bisa lebih lega. Berita lainnya datang dari Matic atau Polygon, yang belakangan ini harganya semakin tinggi aja. Bisa dilihat sekarang, Polygon nempatin urutan 9, yang sebelumnya di urutan 10, dengan total market cap sekitar 12 jutaan. Bisa dilihat juga untuk harga Matic ada di 1,46 dolar. Dalam 1 jam, dia minus 0,75. Dalam 24 jam, dia naik 5,78%. Dan di 7 hari, dia naik sebesar 12,4%. Ini termasuk sangat tinggi dibandingin dengan altcoin lainnya, dengan market cap yang 11-12 sama Matic. Jadi, kenapa Matic bisa hijau merona seperti ini? Sebenarnya, gak ada yang spesifik kenapa Matic ini bisa naik. Tapi banyak berita-berita bagus tentang altcoin ini yang ngebuat dia bisa naik. Contohnya kayak tweet dari Miles Dutcher. Dia ngasih gambar tentang top 10 brand yang kolaborasi dan kerjasama sama Polygon. Contohnya di sini tuh ada Amazon, Adidas, Coca-Cola, Disney, Meta, Mercedes, Nike, Reddit, Robinhood, Starbucks. Ini tuh nggak mungkin salah satu dari brand ini lu pada nggak tahu, pasti ada salah satu yang lu tahu. Bener-bener brand gede yang mau kerjasama. Jadi banyak orang yang ngebeli koin ini karena mereka pikir masa depan dan kegunaan token ini bakal dipakai untuk kedepannya. Jadi apa lu pada pikir sama kayak gua kalau bottom Bitcoin itu cuman sampai di 16.000 dan gak bakal turun lagi nanti? Atau ternyata gua salah? Coba komen di bawah pendapat kalian. Sampai jumpa di berita-berita kripto lainnya.